Yang terhormat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Muti MED, yang kami hormati Ketua beserta seluruh pengurus Asosiasi Profesi Teknik Indonesia, yang kami hormati Wakil Rektor 3 yang dalam hal ini mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, dan seluruh peserta Musyawarah Nasional Asosiasi Profesi Teknik Indonesia yang berbahagia. Kurang lebih 2 jam ke depan, saya Badrun Ali izinkan untuk memandu acara pembukaan Munas kedua APTI dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Acara ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara keempat penampilan seni oleh mahasiswa. Acara kelima ucapan selamat datang oleh tuan rumah, dan acara keenam sambutan-sambutan, serta acara ke-7 penandatangan MOU, kemudian rangkaian musyawarah nasional pada acara ke-8, serta ke-9 penutup. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara ini kita buka dengan melafalkan basmalah. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, Dirijen Mia Yuniar Arka. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Mujadilah, ayat 11 sampai dengan 13. Dikumandangkan oleh Saudara Mu'tasim Robbani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang saya hormati, sejenak kita dihibur oleh penampilan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang dengan penampilan seni tari. Dipersilakan.
Ya, itulah penampilan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang dengan seni tari oklek. Acara selanjutnya ucapan selamat datang dan laporan kegiatan oleh tuan rumah Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati Dr. Insinyur RM Bagus Irawan, Widya Wardana MSI IPM, dipersilakan. Bukan Dekan Fakultas Teknik Unimus kalau tidak pakai pantun. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin, diet. Izinkan saya menyampaikan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MPD, yang kami hormati para penasihat dan Dewan Pakar APTI, yang kami hormati Ketua APTI Pusat beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua APTI Cabang Provinsi dan jajarannya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu Dekan AST PTMA yang pada pagi hari ini masih bergabung dalam acara hari ini, yaitu Munas 2 APTI. Kemudian juga tentunya kepada seluruh panitia Munas 2 APTI yang sudah membantu pelaksanaan acara pada pagi hari ini sehingga bisa diselenggarakan, insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama dari para pendiri APTI dari Unisula, Universitas Islam Sultan Agung, dari USM, Universitas Semarang, kemudian juga Undaris, dan tak kalah pentingnya adalah rekan-rekan wartawan yang tentunya meliput acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa menghadiri acara Munas kedua APTI dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu pun juga. Meskipun kondisi pandemik sudah dinyatakan pulih, namun kita tetap harus menjaga kesehatan dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tak lupa salat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada jalan yang lurus dan benar, dan semoga kelak kita semuanya, utamanya yang hadir pada pertemuan pagi hari ini, mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan
pagi hari ini saya ingin sampaikan yang pertama, ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Munas 2 APTI di kampus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga memberikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu peserta Munas kedua APTI, sekaligus yang utama kepada Profesor Abdul Mukti yang di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir dalam acara hari ini. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk beliau. Ini sambutannya luar biasa. Setiap poin penting dikasih musik. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran Prof. Mukti pada pagi hari ini tentunya menjadi sebuah indikator bahwa APTI adalah salah satu asosiasi profesi yang didukung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Tepuk tangan Bapak sekalian. Saya itu mau ngomong mendapat restu itu kok kayaknya bagaimana, jadi saya cukup mendapat dukungan saja. Dan menjadi sebuah pertaruhan bagi calon ketua umum APTI, Prof. Mukti bisa hadir. Tepuk tangan sekali lagi Bapak sekalian. Bapak Ibu, Prof. Mukti ini adalah teman lama, sahabat saya juga ketika beliau menjadi sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Dulu sering tempat curhat pada beliau. Namun ternyata prediksi saya waktu itu agak keliru. Biasanya setelah menjadi sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah akan naik menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Ternyata beliau memilih untuk melanjutkan studi di Jakarta dan sekarang beliau menjadi sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Tepuk tangan Bapak sekalian. Selanjutnya yang ketiga, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sponsor yang turut andil dalam acara kegiatan hari ini. Yang pertama adalah Bapak HB Rasiman, PT HB Rasiman Jaya Kontraktor. Kemudian Agus Widodo, CV Harta Mulia Elektrik Kontraktor Mechanical Engineering. Kemudian Bapak Sunarso, CV Sony Putra, Alat Berat. Kemudian Bapak Aga Sanjaya, Niro Granit. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Wisnu, PT Manunggaling Karsa Abadi. Kemudian Bapak Agung, PT Atap Teguh Lestari. Kemudian juga Direktur Artasura Barokah, Banknya Muhammadiyah. Ya, harapannya besok Prof. Mukti bisa jadi bank utama. Ya, ini masih BPR, bank perkreditan. Ya, mungkin bisa menjadi bank seperti yang bank-bank lain yang sudah ada dan cukup eksis. Kemudian kepada CV Idea Bagus Konsultan. Tidak perlu disebutkan direktur utamanya siapa, karena direkturnya yang sedang berbicara di depan. Yang keempat, saya ingin sampaikan pula ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus APTI dari pusat sampai dengan cabang provinsi yang juga hadir dan turut mendukung acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, boleh dikata dunia ini adalah panggung sandiwara. Tiap orang memainkan peran sendiri-sendiri dalam kompetensi hidup ini. Yang mengejar dunia akan mendapatkan dunianya, sedang yang mengejar dunia dan akhirat akan mendapatkan keduanya. Namun kami berharap APTI akan menjadi asosiasi profesi yang mendapatkan keduanya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat.
pengurus APTI yang insya Allah nanti akan kita pilih, Bapak Ibu sekalian. Masih misterius ini panitia, belum mengumumkan para kandidat calon ketua. Pengurus APTI memiliki integritas, loyalitas, serta menjunjung nilai kejujuran, di samping memiliki kompetensi dan keahlian tertentu. Hidup ini bagaikan sebuah roda yang menggelinding. Ada saatnya kita ada di atas, ada saatnya pula kita ada di bawah, dan ada saatnya roda berputar cukup kencang, dan ada pula saatnya roda berputar pelan. Itulah ritme kehidupan sejatinya. Dalam roda yang berputar itu, APTI ada di dalamnya, dan harapannya bisa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anggotanya dan masyarakat umumnya. Ini seperti pidato calon ya, Pak, Bapak-bapak ya. Hari Rabu, Munas APTI di gedung FT yang megah. Peserta Munas datang dengan sumringah. Memilih pengurus tak perlu susah. Pilihlah yang siap jalankan amanah. Capek-capek naik tangga, asam urat langsung terasa. Alhamdulillah, gedung Fakultas Teknik sudah pindah di kampus baru. Dulu Bapak Ibu para dekan, para pengurus APTI yang sudah pernah rapat di gedung Kasipah harus naik tangga ke lantai 2, lantai 3. Ini makanya saya sampaikan pantun. Capek-capek naik tangga, asam urat langsung terasa. Pengurus APTI janganlah bangga, punya kontribusi positif barulah bangga. Tepuk tangan Bapak sekalian. Dengan dilaksanakannya Munas APTI ini, kita senantiasa dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, karena peserta hadir tampaknya cukup representatif. Bapak Ibu sekalian, masih hadir di tengah-tengah kita para pengurus ASTPTM dari Aceh sampai dengan Sorong ya, mungkin masih ada di tengah-tengah kita. Dan kemarin Prof Mukti saya sempat berbincang-bincang dengan Ketua Asosiasi Sen Teknik Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Seharusnya Ketua ASTPTM itu sekaligus merangkap sebagai Ketua APTI. Tapi oleh beliau, anggaran dasar langsung dirubah seketika. Luar biasa, cerdas beliau. Ketua AST tidak boleh merangkap jabatan. Akhirnya tidak bisa. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat ke-7. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa Munas APTI ini bisa diselenggarakan dengan baik. Alhamdulillah Fakultas Teknik Unimus bisa menjadi tuan rumah untuk 2 agenda nasional sekaligus. Yang pertama adalah Rakernas ASTPTM yang baru selesai tadi malam dan dilanjutkan dengan acara hari ini, yaitu Munas APTI kedua, yang agenda intinya adalah memilih ketua umum sekaligus pengurus inti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan sedikit hasil Rakernas ASTPTM kemarin berjalan dengan lancar dan sukses, Prof. Abdul Mukti. Bapak Ibu, kriteria sukses itu salah satunya adalah waktu pelaksanaan ASTM itu bisa berjalan dengan tepat. Yang semula direncanakan selesainya jam 22, jam 10 malam, tapi bisa selesai jam 5 sore. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian.
Nah, harapannya Munas Abdi yang direncanakan selesai jam 8 malam bisa selesai asar. Ya, agar pengurus Abdi yang datang dari luar Jawa nanti malam bisa diajak jalan-jalan keliling kota Semarang sekaligus menikmati atau mencari oleh-oleh khas kota Semarang. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, senior saya di Fakultas Teknik, yaitu Bapak Dr. Samsudi Raharjo, dalam hal ini kami nanti mohon untuk bisa memberikan sambutan dukungan. Langsung Bapak Ibu sekalian, kita minta sambutan dukungan ya. Artinya apa? Ketika nanti Abdi diselenggarakan atau ada acara di Unimus, otomatis didukung oleh rektor. Bapak Dr. Samsudi ini adalah guru saya, Bapak Ibu sekalian, yang dulu mengajarkan saya bagaimana belajar tentang Muhammadiyah. Jujur saja, saya ketika masih studi ngajinya itu di pesantren kilat, ya, ustadznya ustadz dari NU. Nah, sehingga sekarang juga mengerti tentang Muhammadiyah. Akhirnya menjadi MUNU, Muhammadiyah NU. Intermezzo Bapak Ibu sekalian. Kami juga berharap nanti Prof. Abdul Mukti, karena waktu kita juga sedikit longgar, di samping bisa membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara Munas Abdi kedua ini, juga bisa memberikan arahan kepada kita semuanya. Dan tentunya kami sangat berharap bahwa Abdi bisa sesuai dengan salah satu motonya, Abdi membangun negeri. Ya, oleh sebab itu kami nanti juga mohon bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau pada saat sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, dibuka dengan pantun, saya tutup dengan cuplikan lagu Melayu. Ini betul-betul membuat panas dekan dari Sumatera ini, yang biasanya berpantun ria ya di belakang ya. Ternyata dekan Fakultas Teknik kok juga tidak kalah. Kalau ada sumur di ladang, musiknya yang pas. Coba diulangi pas ya, dipaskan. Ini tidak ada latihan loh Bapak Ibu ya, jadi ini luar biasa. Band Unimus, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bersua lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya acara sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, sambutan dukungan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, yang dalam hal ini disampaikan Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Dr. Teknologi Samsudi Raharjo STMT MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Prof. Dr. Abdul Mukti yang selaku Sekretaris PP Muhammadiyah, yang saya hormati Pak Dekan Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, yang saya hormati Bapak Ketua APTI, Bapak Dr. Sri Sunarjono dan fungsionaris APTI, anggota dan dari AST ya, yang juga ikut hadir, dan saudara-saudara sekalian peserta Munas APTI yang saya hormati dan tamu undangan. Marilah yang pertama kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi ya dalam rangka merencanakan dan mengimplementasikan profesi kita di sini. Bapak Ibu sekalian, saya memohonkan pamit Bapak Rektor yang sedang menjalankan umroh di Tanah Suci, baru pulang besok Senin yang akan datang. Ini saya mohonkan maaf. Dan saya sendiri juga minta maaf saat barusan operasi mata yang sebelah kiri, tapi ini yang sebelah kiri ini kelihatannya agak gagal. Ya, maka yang kanan ini yang masih kita harapkan bisa untuk sebagai bisa melihat ya. Ini yang kiri katanya gagal. Ini untuk itu mohon maaf. Jadi pas pertemuan APTI ini ya, ini saya kurang sehat ini di dalam penglihatan saya. Bapak Ibu sekalian, khususnya di Asosiasi Profesi Teknik Indonesia yang diikuti diantaranya dari PTM, ya, dari Unisula, dari USM, dari Undaris. Ya. Ini semuanya mudah-mudahan nanti bisa menyumbangkan kontribusi ya dengan 4C-nya ya, kritikalnya, kreatifnya, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Itu saya kira nanti akan bisa mendapatkan ide-ide baru yang bisa menyumbangkan di masyarakat dan untuk kemakmuran ya bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, karena ini pertemuan dari para insinyur ya, para ahli ya, ini diharapkan bisa betul-betul kritis ya, kreatif ya. Kalau dulu ada penemuan mobil SMK itu bisa jadi presiden ya. Mudah-mudahan nanti yang menemukan atau menyelenggarakan mobil listrik juga bisa jadi presiden. Maka perlu ini PR bagi APTI untuk membuat proposal, membuat penelitian tentang wireless charging baterai ya. Itu untuk mendukung kelanjutan dari mobil listrik, wireless charging baterai. Ini perlu dipikirkan oleh forum ini untuk buat konsorsium, kolaborasi menjadi satu proposal ya, nanti diajukan ke presiden yang akan datang. Gitu. Kemudian saya juga mengharapkan supaya apa yang kasat mata, kekayaan kita itu betul-betul juga dimanfaatkan ya. Ini kebutuhan listrik ya, tentang mikrohidro, tentang ombak laut, ya ini belum dimanfaatkan. Ini kalau bisa dibuat konsorsium, jadi proposal,
Jadi pembangkit listrik dengan ombak laut ini saya kira juga satu potensi yang perlu pemikiran para ahli engineer dari sini, termasuk dari kincir angin, ya itu. Ini hal-hal yang nyata di depan kita. Nah, kalau tadi kita berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi, dikomunikasikan mesti akan bisa. Ya, saya sendiri disertasi saya juga tentang listrik ya, pengendalian kerak di dalam pipa. Di situ biasanya boiler, turbin dan sebagainya. Ya, ini anak saya yang ketiga itu lulusan Unimus Fakultas Teknik jurusan mesin, juga ngambilnya tentang pengendalian kerak di dalam sistem pipa. Ini sekarang diterima di BUMN PJP ya, di PJP dan ditempatkan di Jawa Timur. Ini anak yang ketiga lulusan teknik mesin sini. Yang keempat juga saya masukkan sini, ini sedang koas terakhir, insya Allah akhir tahun ini sudah dokter. Pak Mukti yang keempat itu juga ketua Korkom kedokteran, Pak. Insya Allah ini juga aktif terus di melanjutkan. Kalau saya di Tapak Suci, kalau anak yang keempat itu di IMM. Mudah-mudahan juga akan bisa ikut menambah sumber daya di sini. Itu Bapak Ibu sekalian yang sebagai pemantik. Ada beberapa tadi, wireless charging baterai, ada pembangkitan listrik ke ombak laut atau angin ya, karena itu dibutuhkan ya, lebih-lebih di daerah-daerah yang memang belum terjamah listrik ini. Ini dari pemikiran forum ini mudah-mudahan bisa menghasilkan satu proposal-proposal yang bisa direalisasikan. Itu. Selanjutnya saya ucapkan selamat ya bermonas ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa kerasan ya di Semarang ini. Tadi Pak Dekan mengatakan nanti malam mau diajak putar-putar ya. Ada itu memang khas oleh-oleh lumpia ya Semarang, itu bisa yang godok, bisa yang goreng, dengan di vakum itu bisa untuk seminggu itu. Ini. Itu Bapak Ibu sekalian, selamat bermunas dan mendapatkan satu ketua dan pengurusan yang betul-betul bisa melaksanakan 4C tadi ya, kreatif, kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Saya kira itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Monas Asosiasi Profesi Teknik Indonesia saya nyatakan dibuka. Nasr minallah wa qarib, Bapak Sidul Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Ketua APTI yang kami hormati Bapak Insinyur Sri Sunarjono MT PhD, dipersilakan. Sayang musiknya sudah nggak ada ya. Khusus tuan rumah nih. Sebetulnya pantun saya juga nggak kalah bagusnya dari Pak Dekan. Ya tapi nggak usah pakai pantun ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang pertama kami hormati Bapak Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Mukti, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Samsudin Raharjo. Kita doakan mudah-mudahan segera turun guru besarnya. Beliau juga guru saya Pak Dekan. Waktu itu beliau studi banding ke UMS. Mestinya beliau menimba ilmu di UMS, tapi ketika sampai di UMS, saya justru yang menimba ilmu. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Dr. RM, ini Associate Professor ya, Associate Professor Dr. RM Bagus Irawan. Ya. Tadi sudah promosi menjadi salah satu calon ketua. Prof. Abdul Mukti ini baru salah satu seperti itu, tapi Abti insya Allah punya calon ketua yang 11-12 sama beliau. Nanti akan kita umumkan para calonnya, dan sesungguhnya semua yang hadir ini juga bisa menjadi calon ketua umum. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina APTI, ya, Bapak Asosiat Profesor Dr. Kartono. Ya. Beliau juga sebagai salah satu pendiri APTI, ya. Jadi aktivator ya. Aktivator dan organisator. Kami hormati Bapak Ketua Umum Asosiasi Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, Bapak Asosiat Profesor Dr. Sunarti. Di samping beliau ini beliau ada di mana-mana. Ketika saya hadir di ruangan ini juga, ya, berurusan dengan masalah paten, beliau juga di sini. Di AST beliau sebagai pembina, kalau di APTI ini beliau sebagai Dewan Pakar ya, masuk Dewan Pakar. Ini salah satu Dewan Pakar juga hadir, Prof. Muji. Selamat datang. Ya. Kita juga hormati seluruh peserta ya, yang sebetulnya juga sponsor utama nih, karena sponsor utama acara Munas ini juga peserta nih. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktu ya, dari ujung Aceh
Budekan Rawuh mana ya? Namanya tadi sudah saya baca, wajahnya belum kelihatan. Dari Aceh? Belum. Oh, di belakangnya. Matur nuwun. Sumatera Utara, ya ini kelas berat semua. Pak Dekannya, ketua cabangnya kelas berat, jadi kelihatannya jangan sampai jomplang antara barat sama timur ya. Maka Pak Dekan UM Sorong mana harus diimbangi Sumatera Utara. Oh kecil. Ya dari segi berat badan imbangi dulu. Ya. Dan juga kepada seluruh sponsor ya yang telah berkontribusi pelaksanaan Munas ini. Ya. Mohon maaf apabila saya ada yang tercacar belum saya sebutkan, khilaf saya. Ya. Sungguh kita bersyukur ya, hari ini bisa melaksanakan musyawarah nasional yang kedua, yang sesungguhnya oleh Pak Sutik sebagai Sekjen APTI ini sudah didesain pada tahun 2021 ya. Qadarullah baru bisa kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesohihan di dalam kita melaksanakan prosedur pelaksanaan Munas ini ya. Bentar, saya lihat contekan. Syukur alhamdulillah sudah, kemudian menyapa seluruh hadirin sudah, include panitia belum ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang ini dipimpin oleh Bapak Lukman Asafat. Mungkin beliau masih sibuk di luar. Oh ada, beserta seluruh panitia yang saya pikir pasti mempersiapkan Munas ini juga sudah sangat kerja keras, ditambah kesepakatan dengan Pak Ketua ST, jadikan satu sekalian, jadi dual kerja keras nih. Tapi alhamdulillah sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Dekan, panitia sangat komit dan disiplin di dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Munas ini. Matur nuwun Pak Lukman dan rekan-rekan semuanya. Yang ketiga terkait penjelasan Munas, wah ya sedikit ya. Jadi sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dekan, Munas ini adalah Munas yang kedua. Ya. Jadi Asosiasi Profesi Teknik Indonesia atau APTI ini didirikan pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. By definisi ini ya, karena dulu rapat-rapatnya entah mulai kapan Pak Kartono ya. Dulu rapat-rapat awal banyak di Unisula, di waktu Pak Kartono masih menjabat sebagai dekan, beliau yang banyak mensponsori rapat-rapat di sana. Juga Pak Dekan UM Semarang waktu itu Pak Koyo ya almarhum. Ya, jadi bergerilya entah bagaimana, entah kapan itu akhirnya kemudian by definisi tanggalnya kita pastikan tanggal 28 Oktober. Munas yang pertama ya, setelah didirikan, saya oleh rekan-rekan diminta untuk menjadi ketua APTI. Jadi saya menjalankan ketua APTI periode pertama 2013 sampai 2016 mengantarkan Munas yang pertama yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. APTI ini berkantor pusat di 3 tempat. Kantor pusat pertama di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan papan namanya masih ada. Masih ada Bu Muhammadiyah. Alhamdulillah, matur nuwun. Yang kita selamatkan papan namanya. Sekretariat yang kedua itu di Fakultas Teknik Unisula. Masih ada ya?
Pak Rahmat? Masih, alhamdulillah. Nah, sekretariat yang ketiga kayaknya malah nggak terselamatkan ini. Sekretariat ketiga itu memang ditentukan di tempat di mana ketua umum berdomisili. Nah, itu di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi nanti sekretariat ketiga mudah-mudahan berpindah ya entah kemana ya, mengikuti domisili ketua umumnya. Nah, tapi sekretariat 1 dan 2 tetap mohon perkenannya UM Jakarta dan Unisula. Mungkin sekretariat yang ketiga berpindah atau bagaimana nanti kita ikuti keputusan-keputusan pengurus yang baru. Ya. Nah, jadi kemudian Munas pertama, ini Munas kedua. Hasil Munas pertama saya mendapat amanah untuk memimpin APTI ini. Sehingga dengan demikian memang saya sudah menjabat 2 kali. Nah, jadi agak tabu kalau saya harus menjabat 3 kali. Bukan hanya tabu, tapi kebetulan karena memang posisi saya oleh Pak Rektor, Prof. Anif di UMS, saya tidak lagi diberi amanah sebagai dekan Fakultas Teknik. Jadi ruang tugas saya tidak begitu inline dengan APTI, walaupun secara efektif saya bisa membantu tapi tidak begitu inline. Ruang kerja saya di Lembaga Riset dan Inovasi di UMS, ya ruang kerjanya tidak hanya teknik, bidang riset tidak hanya teknik, ya mungkin juga fakultas yang lain, sedangkan APTI lebih ke teknik ya. Sehingga kami memang sangat berharap nanti Bapak Ibu Dekan ya dari ujung barat sampai ujung timur bersedia untuk dicalonkan sebagai calon ketua umum ya. Nanti salah satunya ini tuan rumah ya. Kalau pelaksana Munas sukses kan berarti yang sukses sebetulnya tuan rumahnya. Ini bisa menjadi satu modal nanti Pak Dekannya, atau kalau Pak Dekan menunjuk personel siapa jadi ketua umum silakan. Tapi saya punya modal minimal, ini Pak Dekan Fakultas Teknik Unimas sudah bersedia. Siap nggih Pak ya? Mohon dukungan Prof. Abdul Mukti. Nah. Bapak Ibu, sahabat APTI yang kami muliakan, ini baru muncul sahabat APTI-nya. Jadi kita menyapa anggota APTI ini dengan sahabat APTI. Ini untuk memberikan satu indikator kuat ya, bahwa APTI memang secara umum ya, kita organisasi yang terbuka ya, untuk umum ya. Jadi walaupun ini anggota banyak dari PTMA, tapi tugas pengurus yang akan datang harus memperluas ya anggota di luar PTMA dan juga praktisi yang non akademisi, karena supaya APTI nggak kering ya. Memang perlu kita bedakan ya. Nanti kalau AST PTMA mungkin lebih bergerak untuk menumbuh kembangkan kompetensi keilmuan ya. Di APTI ini bergerak untuk menumbuh kembangkan, menggali, memajukan kompetensi kerja para anggotanya. Nah, tapi nanti bisa dikerjasamakan antara ruang lingkup di AST dan di APTI. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas berbagai dukungan dan kontribusi sahabat APTI semuanya, dan saya mohon dimaafkan apabila selama saya diberi amanah untuk menjadi ketua umum APTI di 2 periode ini banyak kekurangan ya, banyak kegiatan program kerja
yang belum bisa dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tapi belum sampai tuntas. Ya. Kami mohon dimaafkan dan mudah-mudahan program kerja ini bisa dilanjutkan untuk pengurus yang akan datang. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya pengarahan dan berkenan membuka acara Musyawarah Nasional Kedua Asosiasi Profesi Teknik Indonesia oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Mukti MED dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Samsudi Raharjo, Ketua Umum Asosiasi Profesi Teknik Indonesia Bapak Insinyur Sri Suarjono PhD, dan juga Sohibul Bait, tuan rumah sekaligus juga Dekan Fakultas Teknik Unimus, Pak Dr. Raden Mas apa Raden Bagus ya? Namanya sudah bagus juga, Mas Bagus Irawan, dan seluruh jajaran pimpinan atau fungsionaris APTI dan seluruh peserta MUNAS. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas undangan yang disampaikan untuk saya bisa hadir di forum ini. Acara MUNAS yang menurut saya sangat penting dalam konteks kita membangun Indonesia yang berkemajuan berbasis teknologi. Saya memang dalam perjalanan dari Jogja, kemarin saya di UMY, kemudian ada acara di sini, dan nanti malam saya ke Kudus, nyambung besok ke Purwokerto. Jadi ini roadshow bukan dalam rangka Pilpres 2024 ya. Juga bukan dalam rangka muktamar, karena muktamar sudah selesai dilaksanakan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan acara ini. Yang pertama, saya menyambut baik dan sangat berbahagia dengan eksistensi dari APTI yang ternyata tadi sambil bincang-bincang dengan Pak Sri sudah berdiri sejak tahun 2013 dan sudah melakukan beberapa hal besar dalam rangka memajukan Indonesia dengan profesi teknik. Bagi saya ini sesuatu yang baru karena saya bukanlah dari Fakultas Teknik. Saya hanya belajar teknik itu teknik evaluasi pendidikan. Karena saya backgroundnya adalah pendidikan agama Islam, itu ada satu mata kuliah teknik evaluasi. Yang lainnya saya tidak tahu. Tetapi saya adalah seorang yang sangat mengagumi dan sangat terbantu oleh banyak produk teknologi. Karena itu maka forum seperti ini penting untuk bagaimana kita membangun masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi dan menggunakan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan dan peradaban yang utama. Teknologi itu suatu hal yang sangat penting yang kalau secara teologis kita baca di dalam Al-Quran, dijelaskan beberapa capaian dan kemajuan teknologi umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Quran itu ada satu surat yang menurut saya banyak kaitan dengan teknologi, yaitu surat Al-Hadid yang artinya adalah besi. Quran menjelaskan umat terdahulu itu lebih dikdaya,
Sekarang saya pakai Digdaya karena dipakai oleh kawan sebelah di Milad 1 abad itu. Manusia sangat dikdaya membuat teknologi, bahkan memahat gunung-gunung itu dan membangun istana-istana di tempat yang sangat tinggi. Banyak hal yang kalau kita bicara mengenai Al-Quran, kaitannya dengan teknologi itu lebih banyak didekati dengan pendekatan teologis. Dan jarang mufasir yang mencoba menjelaskan dengan pendekatan saintifik. Kalau toh ada pendekatan saintifik itu, sebagiannya adalah pendekatan saintifik yang cenderung apologetik. Sebutlah misalnya ketika dulu Harun Yahya pernah agak ngetop dengan berbagai upaya penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai temuan dalam bidang teknologi. Yang dalam beberapa hal itu memang menimbulkan sebuah kebangkitan baru untuk mencoba mengkaitkan Al-Quran dengan kemajuan teknologi. Tetapi upaya-upaya itu menurut saya pada akhirnya memang akan bisa memperkuat keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran. Tetapi pada sisi lain mungkin juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar ketika apa yang disebut dalam Al-Quran itu ternyata tidak sesuai dengan temuan dalam bidang teknologi. Karena itu saya lebih cenderung untuk bagaimana ketika kita membaca Quran hubungannya dengan teknologi itu dikaitkan dengan bagaimana Quran itu membangun inspirasi dan imajinasi bagi kita untuk bagaimana mengembangkan teknologi dengan narasi-narasi ayat yang kita baca setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya ketika Quran berbicara tentang lautan, Quran berbicara berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana laut itu beraneka rupa. Ada laut yang asin, ada laut yang tidak asin. Dan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana manusia itu menciptakan kapal. Allah menciptakan lautan dan manusia menciptakan kapal. Disitulah sebenarnya teknologi menjadi penting. Dan inspirasi sederhana itu kemudian bisa menimbulkan sebuah kreativitas dan imajinasi yang tinggi bahwa Allah menciptakan alam semesta itu bukan untuk maksud yang hanya manusia berada di dalam alam semesta itu, tapi juga menciptakan berbagai perangkat bagaimana agar manusia bisa eksis dan berkembang dengan kemampuan teknologinya itu. Ketika Quran berbicara mengenai binatang, Quran menjelaskan bagaimana binatang itu sebagian kita konsumsi dan sebagian kita jadikan sebagai alat transportasi. Saya kira ini juga sebuah inspirasi sederhana bagaimana kita harus moving, harus senantiasa bergerak menjelajahi dunia yang pada konteks Al-Quran diturunkan, dijelaskan dengan binatang sebagai kendaraan atau alat transportasi. Ketika Quran bicara tentang binatang, Quran bicara mengenai kulit binatang yang sebagian dibuat manusia sebagai pakaian dan sebagian dibuat sebagai tenda untuk mereka melakukan perjalanan. Disitulah sebenarnya inspirasi Quran bagaimana semua yang maujud di alam semesta ini bisa dimanfaatkan oleh manusia dan bermanfaat untuk peradaban dan keadaban manusia kalau manusia memiliki teknologi dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan banyak hal lain yang menurut saya inspiratif dalam konteks keberanian kita untuk memaknai perintah Al-Quran agar kita memperhatikan alam semesta itu dengan jawaban teknokratik atau jawaban teknologi. Misalnya ketika Quran memerintahkan kita untuk memperhatikan burung-burung yang terbang. Awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yakbidun. Tidakkah kau perhatikan bagaimana burung-burung yang terbang berbaris itu dan mereka berbaris dengan teratur, tidak ada yang bisa mencegah atau membendungnya. Kalau orang mendekati secara teologis mungkin akan berhenti bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan burung-burung yang bisa terbang. Tetapi kalau kita berpikir beyond theological question, melampaui pertanyaan-pertanyaan teologis, tentu mesti ada maksud kenapa Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan burung yang terbang itu. Dan kita menemukan sejarah pesawat itu kan dimulai dari Wright bersaudara yang memperhatikan burung-burung terbang itu. Dan kemudian bisa dijawab dengan manusia menciptakan pesawat terbang
Setelah berbagai teori dalam fisika dan berbagai teori dalam bidang-bidang teknik yang lainnya, yang kemudian sekarang manusia bisa menciptakan pesawat dengan berbagai kecanggihan teknologi yang bisa kita nikmati dengan begitu mudahnya. Ketika Quran bicara mengenai langit yang tanpa tiang, langit yang tidak ada tiangnya, menurut saya bisa menjadi inspirasi bagaimana kita bisa membuat bangunan yang itu mungkin bangunan yang punya konstruksi yang sangat luas dan lapang tanpa harus terganggu oleh tiang-tiang dan berbagai inspirasi-inspirasi yang lainnya. Karena itulah menurut saya ketika kita mencoba mendialogkan Al-Quran dengan teknologi, maka ada 3 ranah yang saya kira penting, terutama kaitannya dengan bagaimana Bapak Ibu sekalian sebagai seorang teknokrat, seorang yang menguasai bidang-bidang teknologi tertentu. Misalnya kita harus mengkaitkan tentu saja berbagai hal itu dengan dimensi keyakinan atau akidah yang tadi saya sebut sebagai theological construction of technology, konstruksi teologis dari teknologi itu. Karena disinilah sebenarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara ahli teknologi yang beragama dengan yang tidak beragama. Banyak kalangan yang mereka itu menguasai teknologi kemudian menjadi ateis atau mungkin semi ateis atau agnostik. Kalau kita baca bukunya Stephen Hawking, buku dia yang terakhir yang terbit di tahun 2018 itu, Brief Answers for the Big Questions itu, sebuah jawaban singkat dari banyak pertanyaan besar. Stephen Hawking memberikan penjelasan secara ilmiah, secara saintifik bagaimana banyak peristiwa terjadi di alam semesta dan bagaimana itu berkaitan dengan eksistensi manusia dan eksistensi Tuhan bagi manusia. Karena itu kalau kita baca buku dia, itu buku dia yang terakhir sebelum akhirnya dia wafat itu kan ada satu bab khusus yang dia menanyakan mengenai Tuhan. Kenapa mesti Tuhan? Dan itu memang menjadi menarik karena Hawking itu seorang yang sejak usia 20-an divonis mengidap penyakit tertentu yang dia usianya diperkirakan tidak akan mencapai 40 tahun. Tetapi dia kemudian terus bertahan hidup sampai ketika meninggal, kalau tidak salah dia wafat di usia 72 tahun dalam posisi fisik yang sangat lemah kecuali bagian leher ke atas. Fisik yang lain sudah nggak bisa bergerak, tapi otaknya masih bisa berpikir dengan jernih, bahkan masih bisa menulis karya-karya besar yang kemudian salah satunya adalah penemuan dia tentang big hole dan berbagai teori fisika yang lainnya itu. Banyak hal yang berkaitan teknologi memang kemudian menjauhkan manusia dari Tuhan. Nah, disinilah saya kira perbedaan antara seorang yang menguasai teknologi dari kalangan muslim dengan mereka yang tidak percaya kepada agama. Kemampuan teknologi yang tinggi itu kemudian bisa membuat manusia itu seakan-akan berbuat seperti Tuhan. Itulah yang ditulis oleh Harari, seorang filosof tapi juga seorang historian dari Israel, di buku dia tentang Homo Deus itu, tentang Homo Deus yang itu artinya homo itu manusia, Deus itu artinya Tuhan. Dia menulis buku terbit pertama tahun 2015 dalam bahasa Hebrew, tapi kemudian terbit ulang dalam bahasa Inggris tahun 2016 dan terus cetak ulang sampai kita membacanya sekarang ini. Dia bicara mengenai Homo Deus, a history of future gitu. Jadi dia bicara mengenai bagaimana sejarah manusia masa depan. Biasanya orang bicara sejarah itu bicara masa lalu, tapi manusia dengan teknologinya itu bisa merancang masa depan dan membuat sejarah dengan kemampuan teknologinya itu. Dia bicara tentang happiness, tentang kebahagiaan. Dia bicara tentang immortality, keabadian, dan dia bicara tentang manusia sebagai yang memiliki namanya God-like power. Manusia yang punya kemampuan seakan dia itu Tuhan. Sehingga di buku itu kita dibawa kepada sebuah imajinasi bagaimana banyak hal itu sudah bisa digantikan oleh teknologi dan bagaimana teknologi itu sesungguhnya menjadi bagian penting dari hidup manusia yang kemudian Tuhan menjadi tidak begitu penting. Karena itulah maka konstruksi teologi itu menjadi bagian utama yang nanti akan menjadi pembeda antara seorang teolog atau teknolog yang muslim dengan mereka yang tidak percaya kepada agama.
Dan karena itu maka menurut saya inspirasi-inspirasi untuk kita ini mengembangkan teknologi itu tidak hanya berasal dari interaksi kita dengan alam di mana kita berada, tapi juga interaksi kita dengan kitab suci yang senantiasa kita baca. Nah, yang kedua, kalau kita bicara teknologi, kita bicara mengenai bagaimana membangun human sustainability atau keberlangsungan kehidupan umat manusia, di mana teknologi itu bisa menjadi jawaban atas berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan umat manusia. Pada awalnya teknologi itu lahir sebagai jawaban atas human necessity atau kebutuhan kehidupan manusia. Awalnya teknologi itu hanya merupakan alat yang membantu manusia mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan dengan kemampuan fisiknya atau dengan tenaga motoriknya. Teknologi bisa membuat segala sesuatu menjadi mudah dilaksanakan. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, kalau kita ikuti tulisannya pemenang hadiah Nobel Muslim pertama itu, dalam perkembangannya teknologi yang semula merupakan alat itu bahkan bisa menjadi organisme atau seakan seperti menjadi makhluk hidup yang tersendiri. Dan ini menjadi sebuah realitas baru di mana memang hidup kita ini dalam berbagai aspek itu akan bisa sangat terbantu. Bahkan manusia itu dalam beberapa hal itu tidak hanya sekedar menjadi the founder of technology, dalam beberapa hal manusia itu juga sangat dependent on technology. Manusia menjadi sangat bergantung pada teknologi itu. Kemampuan kita menghafal nama-nama dan menghafal angka-angka itu bisa dibantu teknologi. Saya seandainya bertanya pada Bapak Ibu sekalian, misalnya berapa di antara Bapak Ibu sekalian yang hafal nomor HP anggota keluarganya? Sering kalau saya tanya nomor HP seseorang itu, dia tanya nomor saya, dan kemudian nomor saya itu dia tekan, dan kemudian nomornya muncul, itu nomor saya. Sesungguhnya itu menggambarkan bahwa dia sendiri pun tidak hafal nomor HP dia itu. Dan betapa kita itu begitu sangat teknologi minded. Sering orang itu bercanda kalau kita bepergian, istri kita itu ketinggalan, kita ringan saja, nggak apa-apa, nanti toh bisa nyusul. Tetapi kalau HP kita yang tertinggal, itu serasa dunia begitu berat itu. Sehingga kita itu berapa saat kita itu tidak pegang gadget ini. Kita itu jarang pegang tangan istri atau suami, tapi pegang gadget itu tidur pun di samping kita. Dan banyak hal yang kemudian, ini bagian ketiga dari ceramah saya ini, yang memang kemudian tergantikan oleh teknologi. Sehingga teknologi itu tidak hanya bicara mengenai human necessity, tetapi juga bicara tentang human future seperti yang dibayangkan oleh Harari itu. Teknologi itu bisa menjadi jawaban atas berbagai hal yang membedakan antara kemajuan dengan keterbelakangan. Sekarang orang berbicara mengenai artificial intelligence, yang ini menjadi diskursus sangat luar biasa. Tulisan-tulisan itu di Indonesia akhir-akhir ini, walaupun dalam kajian psikologi kognitif, artificial intelligence itu sudah mulai dikaji pada pertengahan tahun 90-an. Ketika saya kuliah di Australia tahun 95 itu, saya sudah mengkaji berbagai hal menyangkut artificial intelligence. Bagaimana kecerdasan buatan itu dikembangkan. Dan itu bisa kemudian sekarang menjadi bagian dari realitas di mana banyak hal dalam kehidupan manusia itu digantikan oleh teknologi. Beberapa saat kemarin seorang kawan mengirimkan ke saya tentang bagaimana Google itu bisa memberikan jawaban mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang tema tertentu. Misalnya dengan aplikasi sederhana saja, misalnya Google sebutkan ayat-ayat Quran tentang teknologi. Nanti Google akan bisa menyebutkan itu ada di surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini beserta terjemahnya. Jadi lama-lama profesi ustadz itu diganti oleh Google itu. Bahkan kemudian Google juga bisa membuat dengan artificial intelligence itu membuat pidato sederhana. Seorang kawan memberikan kepada saya bagaimana dia meminta Google itu dengan teknologi artificial intelligence itu untuk membuat pidato sederhana tentang pentingnya
teknologi bagi seorang sarjana. Dia bicara mengenai dunia masa depan, bicara mengenai pentingnya SDM dan sebagainya, yang itu kemudian tugas dari speech writer itu mungkin akan terganti. Kita sekarang bisa dengan enak saja misalnya menyelenggarakan international conference tanpa pakai interpreter. Karena kita bisa set di Zoom yang kita buat itu pakai bahasa apa dan pakai terjemahan apa. Sehingga tidak perlu kita menghadirkan penerjemah, karena speaker dari Amerika yang berbahasa Inggris itu bisa berbicara bebas mengekspresikan gagasannya dalam bahasa Inggris, yang audien Indonesia yang TOEFL-nya 300 itu nggak perlu khawatir itu. Karena bisa ada terjemahan langsung di situ itu. Atau sebaliknya, kita bisa melakukan dan menjadi speaker di international conference without fluency in our English, tanpa harus lancar berbahasa Inggris. Kita pede saja pakai bahasa Indonesia, toh audien yang berbahasa Inggris itu juga bisa paham dari interpretasi atau penerjemahan yang difasilitasi oleh teknologi itu. Jadi how technology replace so many aspect of human life, bahkan juga akan merubah spektrum dalam dunia kerja. Dan itu sesuatu yang sekarang tidak bisa dihindari, sehingga kita tidak perlu ada notulen rapat kalau kita itu rapat, karena toh saya ceramah begini ini, kalau saya set dengan transkrip bisa langsung diset seperti itu. Saya kadang-kadang kalau sedang diwawancara wartawan itu saya ngintip, sebagian wartawan itu ada yang sangat cerdas, wawancara itu langsung dia rekam, kemudian langsung pakai teks, jadi nggak perlu menulis ulang apa yang saya sampaikan itu, karena sudah ada fasilitas yang memberikan mereka kemudahan untuk menuliskan pernyataan lisan itu ke dalam bahasa tulisan. Sehingga sekarang ini jarang wartawan itu salah kutip, kecuali wartawan yang memang dedel itu. Dedel itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Ya mungkin Bu Nina nggak tahu ini dedel ini. Di dalam bahasa paling banyak nggak ada. Dedel itu kawannya idiot. Tapi lebih dalam lagi itu. Dedel itu lebih dalam dari idiot. Nah, karena itu kemudian manusia bisa melakukan banyak hal, dunia kerja berubah. Tetapi memang tidak semuanya bisa kemudian digantikan oleh teknologi itu. Ketika tadi saya bicara mengenai pertanyaan ayat-ayat tentang teknologi, tapi ternyata juga Google tidak bisa menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang kita inginkan. Dia nggak bisa menerjemahkan Al-Quran itu karena banyak hal konseptual yang memang tidak bisa diterjemahkan secara kata per kata. Atau tidak banyak hal yang secara kultural itu tidak bisa diterjemahkan. Atau diterjemahkannya dengan cara yang tidak tepat kecuali dia tahu maksudnya. Saya pernah nonton film bahasa Indonesia yang diterjemahkan subtitle dalam bahasa Inggris. Nah, di situ ada dialog, angkat kaki kamu dari sini. Diterjemahkannya itu raise your foot. Nah, bagaimana angkat kaki kok terjemahannya raise your foot? Itu karena dia terjemahkan kata per kata, angkat itu raise, kaki itu foot. Itu kan keliru bin salah. Yang benar kan mungkin go away gitu kan, minggir kamu dari sini, go away. Mungkin kalau pakai kata-kata minggir atau minggat itu tahu, tetapi angkat kaki itu enggak tahu. Belum lagi kalau ada ungkapan, tadi saya pikir Pak Bagus mau nyanyi semangka berdaun sirih misalnya, itu enggak ngerti itu, terjemahannya apa enggak ngerti. Nah poin saya apa? Banyak aspek itu memang sudah bisa di-replace oleh teknologi, tetapi tidak semua hal itu bisa di-replace. Teknologi itu bisa dikuasai manusia dengan relatif mudah kalau mereka mau belajar. Tetapi ada yang tidak bisa dipelajari dengan mudah adalah karakter pengguna teknologi itu. Karena itu maka teknologi sebagai technical skills itu mungkin tidak perlu pendidikan yang terlalu lama. Saya sering mengkritik kalau orang itu kuliah fakultas teknik hanya untuk dia bisa menggambar gedung desain, itu mungkin tidak perlu kuliah sampai bertahun-tahun, karena dengan teknologi 3 dimensi itu seorang bisa membayangkan akan bikin gedung seperti apa. Tetapi bagaimana kemudian kita mendesain teknologi yang ramah lingkungan, yang tadi Pak Samsudi Radjo menyampaikan bagaimana alam itu bisa kita manfaatkan untuk kemanfaatan sebesar-besar kesejahteraan manusia, itu saya kira tidak bisa hanya dari misalnya pelatihan-pelatihan tertentu yang ditentukan oleh sertifikasi pada level tertentu. Karena apa?
di situ muncul kekuatan yang disebut dengan soft power. Soft power itu adalah kekuatan yang dia memang cair, karena cair maka dia liquid, dia bisa berbentuk apa saja. Karena itu ketika orang bisa membangun konstruksi gedung seperti ini, saya kira orang tidak hanya bicara hitung-hitungan matematik dalam ilmu teknik, tapi orang bicara mengenai imajinasi bagaimana membuat sebuah gedung yang baru. Kita jalan dari pintu gerbang Unimus sampai di sini ketemu gedung Fakultas Teknik, tapi di depan itu ada gedung yang bentuknya seperti rumah kura-kura misalnya. Yang itu muncul dari imajinasi. Jangan-jangan di dalam itu juga nanti seperti kura-kura juga gitu, tapi bukan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, bukan begitu. Tapi itu imajinasi yang manusia itu bisa menjawab berbagai keinginannya itu dengan kreativitas. Sehingga karena itu misalnya saya baru sadar ketika suatu saat saya ke Jepang itu kan ada beberapa bandara ya. Saya lupa di bandara mana, salah satu bandara Jepang itu kan di laut. Jadi landasannya itu tidak di darat dan daratannya nggak diuruk seperti umumnya bandara di Indonesia itu. Saya pikir bandara Semarang yang baru yang katanya ramah lingkungan itu meniru Jepang, tetapi diuruk juga bandara itu sehingga menimbulkan banjir juga gitu. Atau ketika bikin jalan tol yang katanya untuk nembok supaya jalannya itu nggak banjir, mungkin jalannya tidak, tapi sekitarnya menderita karena banjir. Saya punya kawan yang tinggal di daerah Genuk itu, kalau bulan itu sedang purnama, dia dulu sering kirim WA ke saya di grup itu, ya Rob itu. Saya pikir dia sedang zikir, tapi rupanya Robnya sedang masuk ke rumahnya gitu. Saya pikir dia sedang baca Asmaul Husna, ternyata air itu masuk ke rumahnya, ya Rob itu. Yang saya lihat rumahnya yang dulu masih di atas jalan, sekarang sudah seperempatnya itu sudah di bawah, sudah jalannya itu sudah hampir sama dengan tinggi rumahnya itu. Karena kita hanya mengatasi Rob itu dengan nguruk. Itu menggambarkan betapa teknologi kita masih rendah, imajinasi menyelesaikan masalah itu masih rendah. Sehingga bagaimana kemudian teknologi ini bisa menjawab kebutuhan manusia, itu saya kira menjadi bagian penting. Sehingga karena itu supaya saya nggak terlalu lama juga gitu, supaya munasnya agak tidak terlalu tegang, jadi saya agak panjang sedikit. Karena rupanya munasnya ini adem-adem saja dan calonnya kampanyenya juga kayaknya malu-malu juga begitu. Misalnya seorang kawan sempat bercanda begini ke saya itu, dia cerita begini, di dunia ini segala sesuatu diciptakan Tuhan, dan kalau ada sesuatu yang tidak diciptakan Tuhan itu pasti buatan Cina. Kita melihat bagaimana Cina itu kreatif luar biasa, dari mulai sampai dom centel sampai HP yang canggih itu kan dia bisa buat. Bahkan dia bisa merubah kota nelayan yang miskin di Cina itu menjadi kota berbasis teknologi yang menghasilkan, salah satunya kan Oppo dan Nuvo itu kan pabriknya sama itu. Jadi dia merubah kota nelayan yang miskin menjadi kota industri dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa. Nah, kata kawan saya yang kedua, semua negara itu diciptakan Tuhan kecuali Belanda, kata kawan saya itu. Kenapa kecuali Belanda? Karena Belanda itu kan secara topografi di bawah permukaan laut. Tapi Belanda nggak pernah kebanjiran seperti Semarang atau Jakarta atau Surabaya. Karena apa? Dia bangun sedemikian rupa dam-dam di Belanda itu dengan teknologi yang tinggi sehingga mereka tidak pernah kebanjiran. Makanya banyak kota yang diakhiri dengan dam, itu betul-betul dam. Kalau kita bilang dam itu kan dam-daman itu. Temennya main catur itu kan dam-daman itu. Sehingga sungai itu tidak lagi menjadi sebuah keindahan yang membentuk keindahan dari suatu negara. Kan banyak negara itu andalan keindahannya, eksotismenya itu kan sungai. Sehingga ketika Quran bicara tentang surga itu kan Quran menjelaskan sungai, tajri min tahtihal anhar. Sehingga seharusnya para teknolog ini berpikir bagaimana kita itu menciptakan sungai sebagai peradaban yang menggambarkan kecanggihan teknologi, dan keberanian kita menerjemahkan surga yang gambarannya sungai itu tidak menunggu mati, tapi sudah di dunia kita nikmati gitu. Makanya orang Belanda itu nggak pernah khawatir banjir. Singapura itu kan negara yang juga begitu ya. Tapi begitu air itu pasang, dia sudah siapkan semua drainase di Singapura itu, sehingga tidak pernah Singapura itu kebanjiran karena sudah dia antisipasi kondisi topografinya itu dengan lautnya, dengan teknologinya itu.
Orang banyak bicara kecanggihan, keindahan kotanya itu kan dengan sungai. Sehingga ketika anaknya Ridwan Kamil itu hilang di Swiss, itu yakin mesti bakal ketemu. Kalau di kita yakin tidak ketemu itu. Sehingga begitu hilang, saya yakin it must be found, itu mesti akan ketemu. Entah kapan, dan ketemu betul, karena semua sungai di Swiss itu kan sungai yang jernih. Kalau kita kan sungai yang nggak jelas itu. Nah, poin saya adalah bahwa seringkali teknologi ini belum bersahabat dengan alam, gitu. Belum bersahabat dengan alam, dan alam itu belum menjadi inspirasi di kalangan sebagian para ahli teknologi untuk bagaimana kita menciptakan kesejahteraan. Nah, mohon maaf tadi ada yang nyinggung soal Pak Sam ya, menyinggung berbekal mobil SMK jadi presiden. Tapi sekarang setelah jadi presiden lupa mobilnya itu masih ada apa tidak gitu. Mobilnya masih ada apa tidak. Sekarang ada misalnya gerakan green energy. Energi yang ramah lingkungan, tetapi apakah sungguh-sungguh itu dilakukan? Saya kira kok tidak. Di mana-mana itu kan digelorakan listrik bertenaga matahari, tapi ternyata kan birokrasinya jelimet sehingga ujung-ujungnya juga mahal. Sehingga kalau orang itu ingin membangun gedung yang bertenaga matahari, itu menurut saya harus ada kebijakan yang itu menggunakan kekuatan pemerintah. Misalnya begini, semua gedung pemerintah itu harus bertenaga matahari. Nah, itu baru menjadi contoh. Tapi kalau semua itu tidak menggunakan teknologi dengan surya atau solar energy itu, ya hanya slogan politik saja, karena ada tekanan dari dunia. Indonesia ini tidak sungguh-sungguh terkait dengan renewable energy resources itu. Akhirnya apa? Itu hanya menjadi slogan kampanye saja. Makanya karena itu kalau nanti ada ketua umum yang terpilih, saya usul supaya full berkhidmat di sini saja, tidak usah bermimpi jadi caleg apalagi jadi presiden. Bukan berarti saya menghalangi, enggak. Karena sekarang semua profesi itu larinya tuh ujung-ujungnya politik. Menjadi ketua PSSI itu ujung-ujungnya juga nanti caleg, sehingga sepak bola kita enggak pernah tampil Piala Dunia. Tapi ada teman yang menyemangati saya, enggak apa-apa tampil Piala Dunia, insya Allah ada Piala Akhirat, katanya begitu. Makanya sepak bolanya memperbanyak doa, bukan memperbanyak latihan fisik gitu. Oh, sepak bola kok ndongone kokian itu gimana gitu. Tapi saya nggak mau kritik PSSI ya, walaupun sekarang lagi ribut siapa ketuanya itu. Tapi poin saya, bagaimana para teknolog ini mampu menjawab tantangan, menciptakan teknologi yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan kekayaan alam yang kita miliki ini sebagai bagian dari kita membangun Indonesia yang maju. Tadi Pak Sam bicara mengenai teknologi gelombang. Gelombang laut kita itu kan luar biasa. Surfing itu orang-orang jauh dari berbagai negara datang ke kita. Itu hanya untuk surfing saja, yang di negaranya nggak ada. Sementara kita itu malah menjauhkan diri dari laut. Misalnya begitu. Teknologi angin itu juga luar biasa, tapi seberapa banyak? Saya baru menemukan ada teknologi angin itu di Sulawesi Selatan. Saya perjalanan dari Makassar ke Parepare, itu ada itu di bukit itu. Tetapi itu tidak seperti Belanda yang justru menggunakan teknologi angin dengan baling-baling itu sebagai bagian dari mereka menjawab kebutuhan energi berbasis kekuatan alam. Kita kan punya banyak. Sampai kita tuh menjadi negara yang paling sering masuk angin, sampai obat tolak angin pun itu paling banyak karena sering masuk angin. Tetapi angin tidak menjadi sumber energi yang membuat kita ini bisa tidak bergantung pada batu bara gitu. Karena itu kepada kawan-kawan saya yang pengusaha batu bara, saya sering bercanda, Pak hati-hati loh Pak, neraka itu bahan bakarnya batu bara loh, saya bilang begitu. Coba kita baca itu kan bahan bakarnya neraka itu kan batu kan. Batu itu yang penjaganya malaikat yang sangat bengis itu. Makanya banyak pengusaha batu bara itu kalau yang nggak hati-hati itu memang bisa menjadi baranya api neraka itu. Nah, tapi wajah yang di sini nggak ada yang pengusaha batu bara. Paling batu akik saja mungkin itu. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, saya menyambut baik forum ini dan mengapresiasi terbentuknya Asosiasi Profesi Teknik Indonesia ini, yang Muhammadiyah memang memberikan perhatian yang sangat serius betapa Islam yang berkemajuan itu salah satu pilarnya adalah kita mencintai teknologi
menguasai teknologi dan mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan dan kerahmatan bagi seluruh umat manusia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan saya tidak perlu membuka karena sudah dibuka oleh Pak Samsudin Raharjo tadi. Jadi saya sekali lagi menyambut baik forum dan pertemuan ini. Mudah-mudahan Munas ini berjalan dengan lancar, dan tadi ada tawaran katanya selesai lebih cepat ya Pak. Itu namanya Munas Jamak Kosor. Munas Jamak Kosor artinya dipercepat, tapi maksud dan tujuannya tercapai, kira-kira begitu. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengurus APTI Pusat disampaikan oleh Sekretaris Jenderal APTI. Kepada yang kami hormati Bapak Sutik ST, dipersilakan. Mohon untuk berkenan diambil gambarnya terlebih dahulu, Mas dari Humas, kami persilakan. Sekali lagi, Bapak Ibu peserta Munas, untuk berkenan diambil gambarnya beserta beliau, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada yang di atas panggung, kami persilakan, monggo. Yang di ujung kanan mungkin geser ke sebelah kiri kali ya. Oh, ada TV-nya di sini. Oh, yang berbaju putih depan mohon untuk bisa maju mungkin. Pak, siapa? Sudah. Iya, biar kelihatan.